Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Joshua Stephen Utapaya. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 3 yang berjudul Struktur Organisasi dan Manajemen Perubahan dalam Unit Kerja. Di mana struktur organisasi unit kerja RMI. Struktur organisasi menentukan pekerjaan tugas dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Adapun organisasi berasal dari perkataan organisme, yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh mereka dengan keseluruhan. Struktur Fungsi dari struktur organisasi itu sendiri adalah untuk menentukan kelancaran jalannya pelaksanaan dan berupa pewadahan atau pengaturan lebih lanjut daripada kekuasaan, pekerjaan, tanggung jawab, dan orang-orang yang harus ditata hubungan satu sama lain sedemikian rupa. Perencanaan merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan, lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. A. Top level planning bersifat strategis. B. Middle level planning bersifat administratif. C. Low level planning bersifat operasional. Pengorganisasian suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Pengarahan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja optimal dan menciptakan suasana lingkungan. Lalu ada pengendalian, yaitu kontrol. Prinsip dasar struktur organisasi. Seorang insinyur pertambangan dari Prancis mengutamakan 14 prinsip organisasi, yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan langkah, subordinasi minat di bawah minat pada umumnya, pemberian hadiah, sentralisasi atau pemusatan, jenjang hierarki, ketertiban, kesamarataan, stabilitas jabatan pegawai, inisiatif, dan kesatuan jiwa korps BRIMOB. Pembagian kerja. Pembagian kerja kepada individu dalam suatu organisasi untuk manajemen yang berfungsi untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya. Wewenang dan tanggung jawab. Kunci dalam prinsip organisasi atau manajemen ketika organisasi itu dibangun. Disiplin sangat berhubungan dengan wewenang. Disiplin mencakup kesungguhan hati, kerajinan, ketaatan, kesiapan persetujuan. Misalnya dalam unit rekam medis, disiplin terlihat ketika petugas coding selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Keempat, kesatuan perintah. Kesatuan perintah sebuah prinsip di mana perintah yang diterima bawahan tidak diperbolehkan untuk diberikan oleh lebih dari yang ada di atasnya. 5. Kesatuan. 6. Subkoordinasi kepentingan perorangan terhadap kepentingan umum. 7. Penggajian. 8. Pemusatan. 9. Rangkaian perintah. 10. Ketertiban. 12. Stabilitas jabatan dalam kepegawaian. 13. Semangat kesatuan. Bentuk struktur organisasi dibagi menjadi 3 macam: organisasi lini, organisasi fungsional, organisasi lini dan staf, organisasi matriks. Berikut adalah bagan struktur dari organisasi. Manajemen perubahan dalam unit kerja rekam medis RMIC. 1. Definisi manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan suatu proses sistematis dalam menerapkan pengetahuan. Alasan perlunya perubahan. Ungkapan yang memiliki arti perubahan adalah satu-satunya bukti kehidupan. Hal ini
ingin menunjukkan bahwa perubahan adalah tanda dari kehidupan itu sendiri. Beberapa alasan perlunya perubahan. Yang pertama, regulasi baru, di mana rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi, mengendalikan biaya tanpa mengorbankan kualitas, serta berfokus pada tata kelola dan struktur organisasi yang menekankan kepuasan pelanggan dan pengurangan pertimbangan sosial. Dua, teknologi. Dengan adanya fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaan rumah sakit dapat investasi pada sistem digital seperti SIM-RS, EMR, dan telemedicine untuk mempercepat inovasi. Ada pula yang ketiga, yaitu mutu layanan. Kualitas layanan diukur melalui aspek keandalan, jaminan, bentuk fisik, empati, daya tangkap, serta kepercayaan. Yang keempat, ada efisiensi, yang dimana mencakup perencanaan, koordinasi, evaluasi, dan pengelolaan sumber daya. Pengawasan yang efektif antara lain harus didukung jiwa yang pemimpin harus dapat menetapkan cara dan prosedur untuk mengetahui pada jalur mana yang sering terjadi kesalahan dalam penempatan waktu. Pimpinan harus bisa menempatkan dengan tegas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Pengawasan yang berupa suatu perintah pelaksanaan pada pekerjaan yang bertujuan agar satu pekerjaan itu dapat selesai tepat waktu. Model 8 langkah perubahan Kotter. Yang pertama, menciptakan rasa urgensi untuk berubah. Yang kedua, membentuk koalisi memandu yang kuat, mengembangkan visi dan strategis, mengkomunikasikan visi, menghilangkan hambatan, menciptakan kemenangan jangka pendek, mengonsolidasikan hasil yang dicapai, menanamkan perubahan dalam bentuk budaya organisasi. Model perubahan Lewin. Contoh model perubahan Lewin dalam bidang RMIC. Sebuah rumah sakit ingin menerapkan SIM-RS baru untuk meningkatkan pencatatan rekam medis. Pada tahap unfreeze, manajemen menjelaskan kepada staf masalah data yang sering tidak lengkap dan bagaimana sistem lama tidak efektif, sehingga staf mulai menyadari perlunya perubahan. Tahap change berlangsung saat staf dilatih menggunakan SIM-RS baru dan sistem mulai digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Strategi yang dapat memastikan keberhasilan dalam proses transisi. Sementara, strategi yang tidak efektif dapat menghambat kemajuan dan menyebabkan kekacauan dalam organisasi. Yang pertama yaitu membangun visi yang jelas. Yang kedua, melibatkan pemangku kepentingan. Baik, sekian pemaparan dari materi dari kelompok 3 mengenai struktur organisasi unit kerja RMIC. Terima kasih.